Ubur-ubur ikan lele. Kita jumpa lagi, Le. Halo, sahabat hijau. Jumpa lagi masih bersama saya Dwi di sini, salam hijau ya. Dan untuk info kali ini sahabat hijau, kita akan membahas tentang manakah yang terbaik. Tanam secara on-rod, stek, atau tanam secara grafting atau sambung pucuk, biasanya menggunakan RS atau rootstock. Oke, sahabat hijau, poin-poin aja ya. Di sini saya akan membahas sedikit perbandingan tanam secara on-rod dan grafting. Oke, ya. Saya kasih contoh ini, sahabat hijau. Kita anggap ini bahan table grab ya. Kemudian pertanyaannya, apakah tahan terhadap hama akar, yaitu Phylloxera? Ya, untuk on-rod ini pembahasannya, sahabat hijau ya. Tapi sebelum kita mulai, itu versinya kita ya, hijau garden. Itu ketahanannya sangat rendah, rentan terhadap serangan Phylloxera atau hama akar. Jika di tanahnya sudah terindikasi, itu mudah sekali terserang. Kemudian kita bandingkan dengan yang hasil grafting atau hasil sambung. Nah ini sahabat hijau ya, ini contoh aja. Ya, ini hasil sambungnya, kelihatan ya di sini ya. Hasil sambungnya, ketahanannya itu sangat tinggi, sahabat hijau. Kemudian untuk nematoda atau apa ya, hama akar juga sebenarnya, ini jenisnya cacing. Nanti kita bahas ya, apa itu Phylloxera, apa itu nematoda, apa itu kutu berisai. Ya, untuk on-rod ini ya, ketahanan terhadap nematodanya itu sangat rendah. Mudah sekali terserang nematoda, terutama tanah yang sudah terinfeksi penyakit atau tanah yang sudah tidak sehat lagi. Kalau yang hasil dari grafting, itu ketahanannya cukup tinggi. Kemudian adaptasi terhadap tanah, kita anggap ini on-rod ya, belum disambung, sahabat hijau. Untuk adaptasinya itu sangat terbatas kalau untuk on-rod. Jika varietas tidak cocok dengan tanah tertentu, jadi biasanya ada tanah berkapur, tanah berpasir. Misalkan tanah kering, tanah basah, ya itu pertumbuhannya bisa terganggu kalau kita tanam secara on-rod atau stek. Kalau untuk yang grafting, saya kasih contoh ini. Itu adaptasi terhadap tanahnya sangat luas ya. Ya, untuk yang kita menggunakan rootstock, tapi pilih rootstock yang sesuai dengan kondisi tanah ya, sahabat hijau. Kita lanjutkan untuk vigoritas atau pertumbuhannya. Kalau untuk on-rod itu bervariasi, sahabat hijau. On-rod jadi tergantung varietas. Kadang-kadang ada yang kuat, ada juga yang lemah. Kalau untuk yang hasil dari grafting seperti begini, itu lebih stabil untuk perkembangan vigoritasnya, pertumbuhan cepatnya. Kemudian di sini kita akan bahas yaitu produktivitas atau kualitas buahnya. Kalau on-rod itu tergantung varietas juga. Kemudian kurang optimal di tanah yang tidak cocok. Jadi kalau yang tanam on-rod itu agak hati-hati sekali ya. Kalau tanahnya kurang cocok ya hasilnya nggak bagus. Kemudian kalau yang hasil dari grafting itu produktivitasnya dan kualitas buahnya itu lebih optimal. Rootstock bisa membantu meningkatkan hasil dan kualitas buah ya, sahabat hijau ya. Dan itu untuk kualitas buah. Kemudian untuk usia tanaman yang sudah dipastikan on-rod itu usianya lebih pendek. Ya, rentan terhadap hama dan penyakit akar. Kalau di grafting usianya lebih panjang, lebih tahan terhadap hama dan kondisi tanah yang ekstrim. Jadi kalau tanahnya ekstrim kita tanam on-rod ya jujur aja bisa mati itu tanaman. Oke, sahabat hijau, kita bahas tadi yang sudah kita katakan hama akar yaitu Phylloxera. Apa sih Phylloxera? Phylloxera adalah hama serangga kecil yang
menyerang akar anggur yang menyebabkan tanaman menjadi lemah, pertumbuhan dan terhambat, dan akhirnya tanaman bisa mati ya. Kemudian untuk Phylloxera ini cara kerjanya itu larvanya menetas dari telur dan mulai menghisap getah akar di perakaran nih biasanya ya. Umumnya di akar akan terjadi pembengkakan atau akarnya membusuk biasanya kalau terserang. Phylloxera ini adalah salah satu hama yang paling berbahaya bagi tanaman anggur, terutama on road, karena tidak memiliki ketahanan alami ya. Kemudian kalau kita menggunakan rostock adalah cara yang paling efektif untuk melindungi tanaman dari serangan Phylloxera, nematoda dan lain-lain. Jadi sedikit kita bahas tentang Phylloxera saja sudah terbaca ya, mana yang terbaik, tanam on road apa tanam hasil dari grafting. Kemudian yang kedua tadi kita bahas itu nematoda. Nematoda adalah cacing mikroskopis yang hidup di tanah, bisa menyerang akar, yaitu beberapa nematoda itu bersifat parasit yang menyebabkan kerusakan pada sistem perakaran sehingga menghambat pertumbuhan. Dan nematoda ada berapa jenis ya sahabat hijau, yaitu nematoda puru akar, nematoda belatung akar, nematoda jarum dan lain-lain. Kemudian satu lagi ada yang sering kita temuin, yaitu kutu perisai. Banyak sekali tanaman kita yang terindikasi kutu perisai. Biasanya itu penyebabnya kelembapan dan media kurang support, kemudian perakaran kurang baik, tanahnya sudah terinfeksi, terlalu rapat, seperti demikian. Itu biasanya mudah sekali terindikasi namanya kutu perisai, yaitu kutu perisai itu menghisap getah tanaman, mengeluarkan honeydew yang bisa menyebabkan tumbuhnya jamur jelaga hitam sehingga menghambat fotosintesis ya. Terus begini loh sahabat hijau, kalau dia sudah kita terindikasi kutu perisai, itu proses fotosintesis perkembangannya semua terganggu, malah mau pembuahan juga lambat. Kemudian menarik semut yang sering melindungi kutu perisai dari predator alami, itu sering kita alami. Nah tadi yang sudah kita bahas, kutu perisai itu prosesnya kelembapan karena rosok tidak mendukung. Oke sahabat hijau, jadi sekali lagi kita kasih kesimpulan pengaruh rostock terhadap media adalah pertama yang tahan terhadap tanah kekeringan. Jadi rostock mempengaruhi dari media, yaitu yang pertama Dogrit, Ramsey, Poulsen, itu perakarannya dalam dan sangat kuat. Itu yang lebih tahan terhadap kekeringan karena akarnya di dalam. Kemudian terhadap yang tanah lembab, ini biasanya kita sering tanah lembab nih. Jadi waktu kita melakukan penyiraman di atas kering, di bawahnya masih basah, jadi lembabnya terlalu tinggi. Jadi yang dipilih rostock yang terbaik biasa SO4 sahabat hijau. Kordek SO4 itu sangat baik. Ini untuk pengaruh rostock ya. Kemudian ketahanan terhadap tanah berkapur yang kapurnya tinggi, SO4 masuk. Kemudian Kober 5BB itu juga masuk, itu tahan terhadap tanah berkapur nih Kober 5BB. Kemudian hebatnya Kober 5BB ini tahan klorosis. Kemudian di sini juga banyak nih kita pakai Kober 5BB ya. Dan info lagi buat sahabat hijau, ketahanan terhadap nematoda dan Phylloxera yang kita infokan Dogrit, Ramsey, Poulsen 1103. Jadi intinya kalau kita mau pakai rostock yang disesuaikan dengan media tanamnya. Jadi pembahasan untuk rostock gini sahabat hijau, saya infokan sekali lagi. Misalnya Dogrit US ya, itu pertumbuhan ini Dogrit US itu sangat vigor. Ini yang jenis ini itu tahan nematoda, tahan Phylloxera, toleran terhadap kekeringan, cocok buat tanah yang unsur haranya tipis atau miskin hara ya. Ini untuk Dogrit. Kemudian ini IAC 572 ya. Itu pertumbuhannya istimewanya itu vigor.
Dia juga tahan terhadap piloksera, tumbuhnya subur, tanah berkapur, ya, tahan juga, toleran terhadap kekeringan. Ini untuk jenis IAC 572. Kemudian untuk Kober 5BB, ini sahabat hijau, ini Kober 5BB ya. Itu vigor adaptasinya baik, tahan piloksera, cocok buat curah hujan yang tinggi di tanah yang terlalu basah. Jadi kalau yang makanya di sini banyak kita pakai Kober 5BB dan info, jadi pakai rostok apa sih yang terbaik. Untuk SO4 ini sangat kita recommended. Tahan terhadap piloksera, yaitu cocok untuk tanah yang kandungan kapur sedang untuk ini ya. Kemudian untuk pulsen di sini kita nggak ada, cocok buat tanah yang kering, tahan terhadap nematoda serta piloksera. Kemudian Kordek 1613. Ini untuk sangat kompatibel ya untuk semua jenis sambungan jenis anggur Vitis vinifera ya. Itu sangat bagus kalau disambung ini. Kemudian pertumbuhannya subur, perakaran atas. Untuk ketahanan nematoda dan piloksera belum dapat jurnalnya ini sahabat hijau. Jadi kalau untuk ketahanan belum tahu, tapi kalau dia permukaan atas ya mungkin kita tahu. Itulah info dari kita sahabat hijau sebagian besar nih ya. Jadi udah dapat sahabat simpulkan mana yang lebih terbaik, tanam dari on road apapun dari grafting. Oke, sahabat hijau, tapi sebelumnya saya infokan itu versinya kita ya. Saya infokan sedikit ya. Bibit yang rapat sekali dari ujung sampai ke sini sahabat hijau. Oke. Info bibit sudah tahu ya sahabat hijau ya. Nanti saya sertakan linknya. Ini siap tempur nih dengan yang kita tampilkan itu rostoknya rata-rata IAC, Kordek, Kober, Ramsey dan lain-lain yang ada di sini sahabat hijau ya, lebih tahan terhadap penyakit. Oke, varietas kita pilihkan yang unggulan, harga ya sedang-sedang saja. Demikianlah sahabat hijau info dari kita, ubur-ubur ikan lele kita berpisah ya. Oke, kalau suka silakan like, tidak suka dislike. Tapi sebelumnya maaf, itu versinya kita Hijau Garden. Salam hijau dari saya.